Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video kali ini kita akan membahas rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan kegiatan pertanian di Indonesia. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Resentra atau Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Resentra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Ada rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2015 sampai 2019. Nawacita menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: pertama, mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Yang kedua, mengatur kebijakan pangan secara mandiri. Dan yang ketiga, melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari agenda 7 Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik. 4 kebijakan membangun pertanian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan. Yang ketiga, membangun dengan pendekatan kawasan pengurus tamaan gender dan menjalin kerjasama internasional. Yang keempat, memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun rencana kerja tahunan atau RKT. Demikian juga halnya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan sumber daya yang tersedia. Jajaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Seperti halnya Kota Denpasar dalam menyusun RKT pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pertanian dan Hortikultura, capaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang, dan indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. Fungsi Resentra Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan pada bidang pertanian, adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, serta menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja dinas. Kedua, sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dan meningkat kemampuan sumber daya pertanian. Dengan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai sasaran sebagai berikut, yakni yang pertama, meningkatkan ketersediaan pangan, yang kedua, meningkatnya pelaku usaha dan pemasaran hasil pertanian, meningkatnya kemampuan petani dan lembaga petani, dan yang terakhir, meningkatnya kemampuan petani di bidang teknologi tepat guna. Pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional, dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, penyusunan rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.